Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Aceh sedang ada persoalan mengenai satu organisasi pengajian tauhid tasawuf, dan mereka mengajarkan kitab Insan Kamil karangan Abdul Karim Al-Jili. Lalu mereka menyatakan bahwa Allah itu adalah Muhammad, dan mereka mengajarkannya di depan umum. Mohon tanggapan Buya mengenai hal ini. Terima kasih. Tasawuf adalah hak. Akan tapi di saat tasawuf nanti dimainkan oleh bukan ahlinya, sama. Seperti ilmu kedokteran adalah sangat bermanfaat, tapi kalau yang memerankan adalah orang yang bukan ahlinya akan berbahaya. Handasah, arsitek. Dunia arsitek adalah untuk membangun. Tapi kalau ilmu ini ditangani bukan ahlinya, bukan tambah membangun, akan buat kerusakan. Fikih adalah disiplin ilmu. Jika yang berfatwa bukan ahli fikih akan masuk wilayah salah. Sama. Dunia akidah pun demikian. Tasawuf adalah ilmu besar. Bahkan yang tidak bertasawuf tidak akan bisa bersih hati. Yang tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Ilmu mendekatkan diri kepada Allah, dan ilmu bagaimana kita baik dengan manusia, bersihkan hati agar hilang dengki, hilang benci, agar kita punya kasih sayang, agar kita bisa punya kerinduan menghantarkan orang pada kemuliaan. Ilmu tasawuf. Semakin yakin bahasanya apa yang dikatakan Imam Haddad benar adalah jangan membaca kitab itu. Baik, ini adalah masalah pesan Imam Haddad, dan yang juga yang setelah kami baca, saya membaca kitab itu, saya baca. Dan saya ada kitabnya. Saya baca tahun 98 waktu itu. Baik, kemudian bicara tentang Syekh Abdul Karim Al-Jili adalah seorang syekh seperti Ibn Arabi, syekh Sufi. Dan kalau Syekh Abdul Karim Al-Jili, Jili itu dari kata Al-Jilani. Jili Jilani karena Syekh Abdul Karim Al-Jili itu adalah cucu Abdul Qadir Jilani dari ibundanya. Jadi ibundanya kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi torekohnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Baik, akan tapi ingat masalah kitab. Berkenaan tentang kitab Insan Kamil, kita harus waspada dengan kitab-kitab seperti itu. Pertama, apakah benar kitab itu adalah dinisbatkan kepada Syekh Abdul Karim Al-Jili, seorang syekh sufi yang besar, benar atau tidak? Pertama seperti itu. Baik, jangan gampang. Kemarin ada orang bertanya tentang Aufaknya Imam Ghazali. Bukan, itu bukan kitabnya Imam Ghazali. Apakah benar kitab ini adalah kitab yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Karim Al-Jili? Baik, yang pertama. Kedua, jika benar itu kitab dinisbatkan kepada Syekh Abdul Karim Al-Jili, kalau memang betul itu dinisbatkan kepada Syekh Abdul Karim Al-Jili, maka benarkah kitab itu masih orisinil? Sebab Ibn Arabi sendiri pernah mengalami, termasuk bukunya dirombak oleh orang-orang yang memusuhinya, dari orang di luar tasawuf yang menyusupkan agar kitab itu rusak. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani pernah bercerita, aku masih hidup, orang di negeri seberang sana menghujatku. Kenapa? Karena kitabku nyampe ke sana karena aku punya pemikiran salah. Ternyata Pak, di dalam perjalanan kitabku sudah dirubah oleh tangan-tangan jahat, sehingga orang yang di negeri sana memusuhi aku. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam Mizan, disebutkan Mizan Kubra, dalam Tabi'ul Mukhtarin, salah. Dia mengatakan, saya masih hidup saja ada orang memalsukan buku saya. Bagaimana jika saya sudah mati? Maka di saat kita bertemu dengan kitab-kitab yang secara zahir adalah tidak sesuai dan sebagainya, mungkin itu adalah tidak benar nisbatnya kepada beliau, atau mungkin ada yang masuk susupan di dalamnya, atau baik begini. Yang ketiga ini saya justru pegangi muqaddimahnya Syekh Abdul Karim Al-Jili itu sendiri. Muqaddimahnya apa? Beliau mengatakan bahwasanya kitab ini bersandar kepada kitab dan sunnah. Bagi yang belum faham atau secara zahir tidak sesuai, maka hendaknya ditunda dulu. Jangan buru-buru ingkar, kata beliau. Lah kan beliau kasih isyarat begitu. Maka sudahlah. Kalau begitu ditunda saja, jangan dibaca sampai sekarang. Ditunda saja. Beliau mengatakan begitu. Ditunda saja, apalagi mungkin takut ada susupan kitab tersebut dan sebagainya. Kita tidak mengerti seperti apa. Baik, maka ditunda, tidak perlu kita membaca kitab itu, dan Anda pun tidak usah penasaran dengan kitab tersebut, ya? Karena di situ banyak kalimat-kalimat yang orang yang khusus saja mungkin susah memahaminya, bagaimana ini adalah orang awam. Kemudian setelah itu kita bungkus ini kisah. Menurut Imam Haddad tidak usah kita baca dan kita bungkus. Sekarang kita bab tarbiyah.
kami himbau kepada anda wahai ustadz di kampung. Tujuan kita membawa umat agar kenal Allah. Bukan diajak dia pusing di dalam urusan pemikiran dan pemahaman. Yang gamblang saja kadang masih salah faham, maka jangan diajak mereka bicara sesuatu yang membingungkan. Yang membingungkan dibungkus. Kalau memang anda ingin diskusikan kitabnya Ibn Arabi, kitabnya Syekh Ibn Arabi, Abdul Qadir Jilani, anda diskusi dengan para ustadz, sudah silent sampai di situ. Tidak perlu diekspos kemana-mana, khawatir nanti orang menjadi salah faham, akhirnya yang dihujat adalah siapa lagi? Tasawuf dan yang lainnya. Kenapa? Wong pesannya saya sendiri gak boleh, takut orang ingkar. Jadi dia sudah menduga banyak orang ingkar sini. Makanya gak perlu lagi kita angkat ini buku. Masih ada bukunya Syekh Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Bukunya Imam Haddad semuanya baca, itu semuanya syiat syar'i. Ada Risalah Kusyairiyah. Ada kitab-kitab yang Masya Allah dibaca. Mudah. Orang paham, langsung mudah mengamalkannya. Maka kami himbau dengan hormat anda, mungkin perlu dipinggirkan dulu kitab-kitab. Masih ada kita kaji Ihya Ulumuddin. Amalkan Ihya Ulumuddin sudah tuntas. Amalkan kitab Risalatul Mu'ahnan Imam Haddad. Amalkan Nasha'ih Diniyah Imam Haddad. Amalkan Risalah Kusyairiyah Imam Kusyairi. Ini saja, enggak perlu kita dengan mohonlah kita ingin menjaga umat ini. Jangan dibikin mereka diberi pemahaman yang jelas saja kadang masih bingung sebagian orang, apalagi di saat kita beri yang ini. Kata Nabi Nabi yukallimuna sa'ala qadri uqulihim. Nabi itu kalau bicara dengan orang sesuai dengan pemahaman mereka. Jika khusus kalangan Rasul, Imam Ali radhiyallahu taala anhu berkata, aku diberi oleh Allah itu kalau seandainya aku keluarkan semuanya, puluhan onta tidak akan mampu mengangkat kitab yang bisa menulis omonganku. Artinya apa? Ada ilmu yang tidak beliau sampaikan. Tidak semua harus anda sampaikan, apalagi di saat menjadi sebab kebingungan atau menjadi salah paham dan seterusnya. Kemudian di situ ada rambu-rambu akidah yang jelas. Selesai. Anda punya rambu-rambu akidah yang selama ini anda ajari, akidah ahli sunnah wal jamaati asy'ariyati. Selesai. Jika nanti ada dohir pemikiran siapapun bertentangan, harus anda pinggirkan. Anda berpegang dengan yang jelas ini. Selesai. Nah, kemudian masuk wilayah pendidikan. Tolong, jika anda ingin menyampaikan ke seseorang yang jelas saja, apa yang diperlukan orang hari ini adalah bagaimana dia dekat kepada Allah, takut melakukan zina, takut mencuri, keluar dari riba, kemudian apa dia bisa baik dengan ibundanya, dengan saudari. Itu yang kita butuhkan. Bukan diskusi-diskusi yang pun akhirnya tahajudan juga ditinggalkan, duha enggak dan sebagainya. Baik. Jadi jika mungkin ada kitab dibahas, tadi di mana tempatnya? Di Aceh. Mungkin itu adalah intern, bukan disebar kemana-mana. Ada yang ngintip barangkali ya. Tidak perlu disebarkan yang seperti itu. Saya membaca kitab itu dan saya membaca betul. Bahkan saya bisa punya catatan banyak sekali. Catatan itu tanda tanya semuanya. Saya punya catatan dan kitabnya masih ada, kayaknya ada coret. Saya catatan, pusing saya. Ya. Tapi dinisbatkan kepada seorang syekh besar, maka secara zahir bertentangan dengan yang saya yakini, dengan akidah yang saya yakini. Maka ya saya nggak perlu membaca buku ini sesuai dengan petunjuk Imam Haddad rahimahullah taala. Dan kalau saya ceritakan ke murid saya membuat fitnah buat murid saya. Makanya saya ajarkan akidah ya seperti akidah Jawharatul Tauhid dan yang lainnya seperti ini. Maka kami himbau, kita jangan sampai umat yang sudah keruh dengan bermacam-macam keadaan tambah pusing dengan hal-hal yang semacam itu. Kita perlu bijak dalam mengurusi umat ini. Beri mereka yang mudah. Bahkan pun kalau kita memberikan adonan saja, misalnya gula sama tepung nggak jadi apa-apa. Sudahlah kita berikan donat sama apem sama roti, sudah jadi gitu saja. Yang enak saja. Umat perlu zaman ini. Karena zamannya zaman bersaing. Kalau mereka harus mengolah lagi, nggak jadi apa-apa. Karena urusannya kita saingan dengan WhatsApp, YouTube, internet segala macam. Habis waktunya nanti. Kalau harus kita ajak berpikir macam-macam, tambah nggak kemana-mana. Tambah nggak nyampe nanti. Kita perlu yang sederhana, yang gampang. Makanya Hikam Ibn Athaillah itu juga kitab berat sebetulnya. Makanya di saat kita harus menerjemahkan dengan bahasa gamblang ini, kita tuh harus mikir juga gimana agar gampang deh bahasanya, bahasa yang nggak usah berat-berat deh. Pulang baik gitu saja. Gitu aja. Jadi seperti itu, mohonlah. Jadi kitab itu selagi diwasiatkan oleh sebagian ulama untuk tidak dibaca, sudah jangan dibaca. Selesai. Lalu saya baca apa? Masih banyak yang bisa kita baca. Masih banyak. Kalau anda kurang referensi, saya kasih referensi, anda sampai mati pun nggak akan bisa membacanya. Yang mudah-mudah ini saja, demi umat, demi rumah besar yang tasawuf, agar tidak diobok-obok oleh orang lain. Ya, jangan sampai kita menghadirkan kitab Ibn Arabi tidak perlu dikaji secara umum. Kitab-kitab yang
yang ada kalimat-kalimat yang berat semacam itu tidak boleh dibahas di umum, khawatir yang tidak faham malah salah faham. Kalau orang tidak faham itu adalah mudah diselesaikan, tapi kalau salah faham akan berpegang sebuah kesalahan karena dianggap itu sebuah pemahaman, itu yang membahayakan, menjerumuskan nanti. Baik, jadi seperti itu. Mohon maaf mungkin para masyayikh yang ada di mana tadi, di Aceh. Kami bukan berarti menghalangi Anda dekat dengan umat dengan cara Anda. Kalau betul ini kami mencintai Anda, mencintai semuanya, inilah pesan kami untuk diri kami sendiri dan juga yang kami baca dari Imam Haddad, agar kita senantiasa menjaga umat inilah agar tidak dikenalkan dengan buku-buku yang seperti itu. Semoga semua yang merasa tersinggung dengan kalimat kami ini bisa memaafkan kami, dan semoga tasawuf tetap berjaya, tasawuf tetap saja bisa dihadirkan dengan benar, tasawuf yang benar dihadirkan dengan cara yang benar, sehingga menjadikan orang bisa berperilaku benar dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.